Halo Analensa, ketemu lagi dengan kami di podcast berikutnya. Hari ini kami kedatangan lagi. Kaget Pep. Kamera jangan dulu diarahkan ke narasumber. Sudah dipindahin Pep? Belum. Kita akan tebak-tebakan siapa yang bakal datang di studio kami yang berikutnya. Tapi dari tangannya penyingoan ya? Kelihatan ya, dari tangan kelihatan. Tapi kita udah usah lamo-lamo. Pep, minta kamera Pep. Ini kemarin yang gerbek studio kami. Untuk studio kedua kalinya datang di sini. Ini pun meminta-minta dan memohon-mohon minta syuting di sini. Iya betul. Sangat betul. Kenapa? Karena studio Anak Lensa ini sangat representatif dan mungkin yang pertama di Lahat. Iya. Wah. Ya. Wah. Jangan wah dong. Oh, siap. Ya. Jadi Bardi Channel, terima kasih sudah mampir ke studio Anak Lensa Project. Ya. Jadi sahabat Anak Lensa, ini adalah di depan saya ini Wak. Jangan dipanggil Wak, terlalu old, terlalu lawas ya. Jadi kita panggilnya, aku manggilnya Mang Bardi sih sebenarnya. Beliau ini punya YouTube channel, itu Bardi Channel ya. Nah, Bardi Channel. Tapi beliau tadi akan ada kejutan nanti. Di Bardi Channel itu akan ada kejutan, bener. Akan ada perubahan-perubahan dikit ya. Tapi jangan dibahas. Jangan dibahas. Apa itu? Wah, apa kabar Pak? Baik. Mang, apa kabar? Belum tuh biasa. Jadi lebih baik. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Dan saya terima kasih ini untuk kedua kali apa itu rekaman di studio ini kan studio ini sangat representatif, sangat baik kan, dan ini satu-satunya di Lahat. Dan semoga yang lain pun bisa menyusul dengan kreativitas dan karya yang lebih dari Anak Lensa Project. Kita harapkan seperti itu ya. Kita harap seperti itu bahwa anak-anak muda di Kabupaten Lahat ini memiliki satu kreativitas untuk membuat satu studio yang ya setidaknya samalah dengan Anak Lensa. Ya bukan. Jadi gini Wak, kalau ngomong Mang. Tapi daripada aku kaku-kaku terus manggilnya ya, sahabat Anak Lensa sebenarnya Bardi Channel lah. Bardi Channel ini akan ada sedikit new development atau pengembangan dari channel Bardi Channel ya. Jadi akan ada perubahan sebutan. Ya. Sebutan ke depan itu boleh Wak disebut apa? Kalau selama ini dipanggil Mang Bardi, selanjutnya akan diganti. Karena ini untuk komunikasi dengan auden, komunikasi dengan narasumber bahwa atau komunikasi dengan hostnya. Yang lebih gampang dipanggil itu Mang Peci. Mang Peci. Karena Mang Bardi pakai peci. Selalu pakai peci. Sama dan aku pakai topi snapback ya, topi. Tapi nanya dikit, itu kebutuhan konten apa? Ya, semua bisa terjadi. Ya. Jadi mulai detik ini aku pun dan kawan-kawan di YouTube Bardi Channel manggilnya Mang Peci. Jadi kalaupun ketemu di jalan dengan Bardi Channel tetap Mang Peci. Manggilnya Mang Peci. Ya. Atau ini ada muatan politis kan Mang Peci? Enggak juga. Iya. Jadi dalam podcast ini aku sudah boleh manggil Mang Peci? Boleh. Bukan manggil Sudah seharusnya. Aku tidak bakal panggil Mang Bardi. Nah, teman-teman di luar pun ya. Teman kita di media, teman-teman di kantor-kantor sebagainya manggilnya Mang Peci saja. Mang Peci. Jadi gini Mang Peci. Wah, masih kaku. Gimana? Tapi gini, Bardi Channel yang saat ini kita sudah ganti jadi Mang Peci ya. Panggilan akrab dari pembawa acaranya ya, pengisi konten ya. Ya, Bardi Channel tetap. Bardi Channel panggilan akrab. Panggilan tokohnya adalah sapaan Mang Peci. Mungkin akan ada berkembang konten-konten lain setelah Mang Peci ya. Oke. Itu dapat ide dari mana Mang Peci? Ya karena kata anak saya, kalau saya pakai peci masih terlihat lebih muda. Oh, harus pakai peci terus. Jadi supaya menjadi ciri khas di konten-konten saya pakai peci. Makan peci. Kalau dipakai peci kan apa itu Anak Lensa kan pernah bilang bahwa kalau pakai peci lebih apa? Ikonik. Jadi ikon Mang Peci di Bardi Channel itu makin kontras. Karena pembawa acaranya atau yang pengisi konten memang menggunakan peci. Setiap video saya kan banyak menggunakan peci ya, kecuali mungkin kalau konten-konten yang ada di lapangan. Dan Mang Bardi ini saya anggap sudah seperti orang tua saya sendiri karena saya banyak beliau dan beliau ini lucu. Mang Peci ini lucu, bisa masuk ke anak muda, bisa masuk ke orang-orang yang sudah sepuh, bisa masuk ke anak-anak. Jadi
sangat kocak dan lucu kalau Mang Peci ini ya. Nah, karena saya kan belum pernah tua. Belum pernah tua. Orang tua jadi bisa masuk kepada orang tua, bisa masuk kepada anak muda. Bisa masuk ke wanita, bisa masuk ke laki-laki. Ya. Saya sempat lihat itu konten Mang Peci ini yang waktu wawancara konten ada wanita muda. Itu kenapa itu Mang Peci? Nah ini kan apa banyak sekali yang curiga ini. Curiga. Jangan tua-tua keladi ini. Tua-tua keladi Mang Peci ini. Itu kan. apa cuman kebutuhan konten? Saya kira begini, anak muda itu kan bekerja di salah satu di catering Galaxy ya. Catering Galaxy, dan yang masuk di dalam otak saya begitu melihat anak itu, anak muda, cantik. Ya, masih usia di bawah 20 tahun. Tapi dia memiliki kemandirian. Jadi dia sanggup bekerja di satu catering dan dia bisa berprestasi di sana, dan dia memiliki kemandirian yang secara ekonomi dia tidak mau lagi membebani ekonomi orang tua pada masih muda. Jadi ini masuk di dalam konten. Ya, tapi kok ada digoda-goda dikit, itu apa kebutuhan konten apa memang serius itu? Ya kalau soal menggoda itu kan namanya saja Mang Peci. Mang Peci ya. Tapi Pak, yang paling mendasar bagi saya melihat dari sisi anak muda kreatif, tidak mau membebani orang tua, dan dia mau bekerja secara sungguh-sungguh, padahal dia muda, cantik. Ya, jadi Mang Peci ini sangat konsen ya ke dalam, kalau konteksnya itu anak-anak muda kreatif gitu ya. Betul. Anak-anak muda yang mempunyai ide-ide ya. Coba kalau kita sedikit bahas ini Mang Peci. Ekonomi kreatif, pemuda kreatif, ekonomi kerakyatan. Mungkin apa ya? Ini salah satu bentuk ekonomi kreatif nggak yang kita berdua jalanin ini? Dia akan terpisah ya. Kalau kita jalani termasuk ini kegiatan kreatif, tapi di bidang media. Tapi menghasilkan ekonomi di sini. Iya, menghasilkan juga. Iya. Dari subscribe, dari kontrak. Apabila kan subscribe-nya sudah tercapai 1.000, jam tayangan sudah mencapai 4.000, kan sudah ada harapan dari YouTube. Berarti menciptakan ekonomi kreatif. Untuk menghasilkan uang. Jadi YouTube itu sekarang tuh bukan lagi dikerjakan oleh orang-orang iseng, tapi para tokoh, para artis, orang-orang kaya itu dia banyak menjadi YouTuber, karena YouTuber ini bukan lagi mereka suatu laksanakan sebatas iseng ya, tapi mereka bekerja menjadi YouTuber itu sudah menjadi pekerjaan yang menghasilkan. Nah, tapi kita anak Lensa sama Badi Channel kan katakanlah masih pemula, dan kita masih menuju ke menghasilkan. Kita pemula dan terus menghasilkan karya, selalu menghasilkan karya dan selalu menghasilkan karya gitu Abah. Nah, terkait anak muda dan kreatif. Anak muda harus kreatif. Benar. Karena apa? Anak muda itu kedepannya akan tertantang menghadapi kehidupan mandiri. Benar. Iya kan? Benar. Seperti anak Lensa, Robi dalam hal ini kan si muda, tapi harus kreatif. Apalagi posisi misalnya seperti Ruby sekarang kan sudah harus hidup mandiri. Nah, kemandirian ini kan adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi ini banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, Mang Peci, selama Mang Peci menjadi YouTuber, bergelut di dunia YouTuber di Lahat, Mang Peci melihat apakah banyak anak-anak kreatif, anak-anak muda kreatif di Lahat ini yang udah jadi YouTuber, yang jadi vlogger, yang ada di Lahat ini? Pernah lihat, pernah ketemu atau bahkan pernah kolaborasi? Ada juga. Ada beberapa di Lahat ini yang merintis jadi YouTuber, ada yang sudah berhasil, ada yang masih kebanyakan masih pemula. Tapi kan ada juga yang sudah bagus mundur. Padahal YouTuber itu kan harus konsisten. Nggak boleh mundur. Benar. Ya, karena dia harus kreatif tanpa batas. Benar. Kreatif tanpa batas artinya dalam saat apapun, dimanapun dia selalu berpikir layak nggak ya saya jadikan saya buat konten ini. Nah, padahal konten itu simple. Terus berarti Mang Peci masih salah terus ya. Terus Mang Peci, kalau ide wacana
fantasi untuk konten di Bardi Channel itu biasanya mendapatkannya tuh waktu kapan, terus harus kapan, harus seperti apa? Dapat ide. Jadi begini, kalau soal ide ya, sekarang kan kita itu membuat video itu kan mencari penonton. Ya. Jadi kita harus membaca kebutuhan penonton. Oh, tapi Mang Peci ini banyak Ya. di politik dan pemerintahan, apakah banyak di hiburan untuk saat ini? Toh saat ini saya masih banyak bersifat informasi ya. Artinya informasi dari pemerintah dan informasi rakyat ke pemerintah ya. Jadi saya lebih masih menjadi sumber informasi. Terus Wak Peci ada lagi yang mau ngobrol, mau ditanyakan. Yang tadi kita ngomong tentang ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan ya. Tadi aku sempat nanya sama Mang Peci bagaimana pemuda kreatif di Lahat gitu. Apa Wak? Saran dari Bardi Channel untuk pemuda kreatif, misalkan apakah harus dirangkul pemerintah, apakah harus mandiri, apakah harus dirangkul, apakah harus disupport, seperti apa? Pemuda kreatif itu kan jangan mengharapkan dirangkul. Jangan ya. Tapi mengharapkan didukung. Setelah melakukan salah satu aktivitas ya, dia baru mengharapkan dukungan. Tapi jangan minta dirangkul supaya dipekerjakan, tidak. Tidak. Jadi sekarang pemuda itu harus bisa membaca peluang. Apabila kita berpikir kreativitas di bidang ekonomi, ya. Misalnya kuliner, misalnya kopi ya, kafe ya, banyak sekali lah, banyak potensi yang ada di Lahat ini yang bisa dikelola menjadi satu produk sebagai hasil daripada bentuk ekonomi kreatif. Nah, jadi anak muda harus selalu berpikir bagaimana potensi ini bisa saya kelola, bisa mendapatkan uang. Nah, kalau bisa anak muda yang kreatif ini dia tidak lagi meminta pekerjaan, menciptakan pekerjaan, tapi menciptakan kerja dan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Sebab misalnya saja kita ambil contoh kecil, buka rumah makan. Ya. Paling tidak kita sudah bisa menampung 2, 3, 4, 5 orang tenaga kerja di sana. Minimal. Mengurangi pengangguran dan menciptakan dia akan pekerjaan. Akan mendapatkan keuntungan yang layak. Tapi terus oleh karena itu, jadi anak muda itu harus selalu berpikir kreatif dan inovatif. Jangan selalu meminta, mengharap, kapan kita memberi. Berkarya dong. Jadi gini Mang Peci, kalau aku punya sedikit pandangan, Lahat ini punya potensi dan banyak anak-anak kreatif yang bisa menimbulkan ekonomi kreatif. Betul. Anak muda di Lahat ini ada yang konsen main musik, konten main YouTube, main TikTok, main games ataupun yang lain lah. Yang pasti anak-anak yang kreatif atau sanggar tari, mereka yang punya hobi fotografi yang dijadikan hobi menghasilkan juga, ada yang pekerja seni. Aku berpandangan bahwa kalau ada satu masa, satu waktu anak-anak pemuda kreatif Lahat ini dikumpulkan, jadi mereka punya wadah. Tapi kumpulnya pun bukan dalam jumlah banyak, misalkan dibagi, ada pertemuan sebulan sekali, ada kopi morning. Ya, jadi begini, itu sangat positif lah langkah itu. Karena apa? Ya kadang-kadang anak itu punya kemauan, tapi tidak terpicu untuk mengembangkan keinginannya. Dengan kumpul-kumpul begitu kan, diskusi ya, saling memberikan masukan, akhirnya kan terangsang berkreasi, kreasi dia itu terangsang, sehingga dia mau saya coba. Tapi apapun yang akan dilakukan, apapun bentuk kreativitas yang akan kita ciptakan, ya jangan pernah setengah hati.
Ya, kayak Mang Peci juga Ya. setiap hari pasti terbit konten. Kontennya berbeda-beda. Terus kalau subscribe langsung pinjam HP orang langsung di-subscribe gitu ya Mang Peci? Iya, nggak apa-apa. Sekali waktu kita temu teman yang akrab, ayo dong subscribe kita. Itu makso itu Mang Peci. Ya nggak apa-apa lah untuk saya. Tapi aku pengen coba. Biasanya kalau sudah Pep, kita coba Pep. Di atas 1000 biasanya dia akan menambah sendiri. Tapi sudah dapat ini keluar finansial dari YouTube? Sudah? Rahasia dong. Oh ya rahasia. Nanti anak lensa studio ini minta dibayar nanti. Tapi ini bayar loh, Mang Peci. Ya kita bayar lah nanti ya. Bayar loh ini, walaupun cuman sebatang rokok. Iyalah. Banyak yang bakal kita jangan saya nanya terus, mungkin Mang Peci mau nanya kita dulu gimana gitu. Enggak perlu. Oh. Jadi begini ya, Robi ya. Ini kok sampai-sampai bisa terpikir kan Robi ini kan memiliki media cetak online dan nah ini sampai terpikir membangun untuk media visual ini apa ini yang apa yang ada di otak Robi yang ada di pikiran. Jadi gini Mang Peci. Sebenarnya pemikirnya sederhana. Saat itu kan perkembangan dunia media itu kan dari cetak ke online, terus ada TV online lewat YouTube. Jadi terus ada podcast. Ini kalau kita lihat ini kan transisi pengembangan dari media-media yang dari sebelumnya balik ke sini. Jadi kami sama tim, saya dan tim tuh tertantang untuk berkarya dengan metode kami gitu. Jadi ndak harus mikir dapat duit dulu, ndak harus mikir harus ngetop. Oh berarti kan media apa itu studio ini sebagai bagian daripada pengembangan new development untuk media visual ya. Yang penting artinya begini, jika tapi tidak mungkin ya. Media cetak sudah tergeser ya. Bergeser ke media online. Apabila online juga sudah tergeser, maka akan bergeser ke media visual. Menurut Robi, apakah media sosial ini sebagai orang media, apakah media sosial ini nanti muaranya di media visual? Bukan bermuara, jadi gimana ini? Itu akan menjadi alternatif. Karena gini. Ya jangan gugup-gugup ya. Enggak gugup. Jadi gini Pak Bardi. Media cetak, cetak itu tetap ada porsi. Tidak akan pernah hapus. Tidak akan pernah terhapus. Tidak akan mati. Dari nasional pun media cetak itu tetap ada. Tapi memang ada porsi khusus untuk media cetak. Nah selanjutnya setelah media cetak dia bergeser ke online. Karena sudah memasuki era digital, manusia sudah memegang gadget di tangan, dari anak kecil bahkan bayi, balita sampai yang udah umur sepuh sudah pegang gadget atau handphone, mereka beralih ke online. Nah, pada saat kita pegang gadget, semua ada di sini, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Pinterest dan segala macam. Yang kita lirik salah satunya YouTube. Dan itu menjadi alternatif. Jadi yang kata Mang Peci tadi, cetak online apakah nanti bermuara ke visual? Tidak. Itu adalah sebuah pengembangan dan menjadi alternatif layaknya kalau analoginya seperti kendaraan transportasi roda 4. Sekarang pertanyaannya, apakah setelah ada mobil Lamborghini, mobil Ferrari, apakah mobil Jeep yang tahun 1940 ditinggalkan? Tidak. Tapi tetap ada porsinya. Hanya orang-orang kaya yang punya mobil Jeep dan akhirnya nanti hanya orang-orang yang pintar yang membaca ini, bukan? Ya, tapi bagaimanapun. Tidak seperti itu. Just kidding. Anak lensa, dalam hal ini Robi, artinya sudah menyiapkan segalanya. Ya. Cetak ya seperti ini Suara Nusantara ini ya. Ini masih jalan sampai sekarang dan tidak mati. Kemudian media online suaranusantara.com dan juga sekarang sudah anak lensa untuk YouTube. Artinya Robi itu
tidak akan pernah ketinggalan. Kita memberikan ini yang tidak akan pernah tertinggal ini dari sisi jurnalistiknya. Jadi memberikan menu media yang mau makan ini ada, kalau di rumah makan yang ini ada, yang ini ada. Kita hanya memberikan alternatif audiovisual saat ini karena kita juga mengikuti jejak Mang Peci. Kenapa saya bilang mengikuti semangatnya Mang Bardi dengan usia yang sangat muda belia seperti ini masih kreatif, masih energik, masih berpikir luas. Kan belum pernah tua. Iya, makanya saya bilang tadi masih muda belia. Jadi begini ya. Kenapa saya cenderung ke media visual? Wak, ngobrol Wak, jangan minum terus. Yalah. Kenapa saya cenderung ke minum, jangan ngobrol terus. kepada media visual? Karena saya kan kalau dari segi tahun saya sudah banyak saya lewati ini. Sudah 64. Tapi yang kalau segi tua dan muda saya belum pernah tua. Benar. Dan siapa yang bilang tua? Tapi saya berpikir kan menulis itu kan untuk orang yang seusia saya sudah agak berat ya, karena butuh penglihatan, butuh pemikiran yang tajam, harus mengatur. Bukan lagi. berat. Namun Mang Peci itu lebih menikmati dengan lisan ngobrolnya ini. Tapi kalau dengan untuk audiovisual tinggal paling potong-potong saja kan, buat teks sebentar, lebih simpel. Udah sambung, tayangkan di. As simple as that. Lebih gampang. Suara sudah sekian banyak. Sudah, tapi itu di konten saja buat studio. Iya, sekarang belum selesai. Kapan, Pak? Ya, saya nggak mau kalah saingan dengan Mat Peci. Channel Mat Peci. Saya ini orang yang rajin nonton apa itu channel Mat Peci. Jadi dia membangun ada inspirasi yang diambil dari salah satu konten. Dan juga tidak mau ketinggalan daripada anak lensa. Kok anak lensa ini bisa masih muda, saya sudah tua kalah gitu. Katanya pernah tua. Hah? Ya. Umur yang dilewati. Kalau tua dan muda saya masih muda. Benar. Lahat ini punya potensi banyak. Tapi kalau aku lihat di Bardi Channel memang banyak mengulas politik ya. Politik dan pemerintahan ya. Mungkin karena Mang Peci ini pernah berkecimpung di dunia politik. Ya, saya dulu Saya kan pimpinan parpol. Wah, dan sampai saat ini masih pimpinan DPR dulu. Pimpinan parpol. Ya, saya menjadi ketua partai politik di 2 kabupaten dan menjadi DPR di 2 kabupaten dan pernah memimpin DPR. Jadi mungkin naluri politisinya itu selalu melekat. Jadi kontennya lebih kepada konten-konten politik ya. Wajar kalau sering bersuara di parlemen dulu ya. Maka saya ingin membuat satu konten yang temanya mengumpul. Hah? Ngumpul. Apa itu? Ngumpul. Ngobrol politik. Oh, ngompol jadi dia Mang Peci. jadi ngumpul. Ya, buat konten-konten ngumpul. Jadi ngobrol politik. Kenapa nggak ngopi? Atau ngomong Kenapa nggak ngopi? Ngobrol politik, ngopi bisa, tapi sama dengan tetangga nanti. Sama dengan tetangga janganlah. Kita kan harus inovatif dan kreatif. Jangan kita sama-sama dengan tetangga lah. Jangan sama tetangga ya. Ya, jadi saya nanti akan mungkin kalau diizinkan untuk ngumpulnya saya akan lebih memakai Studio Anak Lensa. Karena bayar dong. Bayar. Ini kan punya modal. Bayarlah. Nah, Mang Peci. Apakah studio ini cocok untuk debat politik nanti ke depan? Sangat bagus. Sangat bagus. Jadi studio ini ya bisa online kan? Online bisa. Kita live streaming YouTube, Instagram semua bisa. Bisa streaming gitu kan? Ya. Nah, artinya kan masyarakat dalam debat politik bisa menggunakan alat bisa ini, ya. alat Atau ini. jangan-jangan Mang Peci pengen menaikkan nomor lagi. Saya susah menaikkan elektabilitas. Jangan-jangan maju ke 2024. Ya. Saya kira enggak lah ya. Berikanlah kepada yang muda lah kalau yang hal-hal yang seperti itu, karena butuh energi yang luar biasa, butuh energi, butuh ekonomi dan butuh segalanya. Jadi kita jangan pernah berpikir dan berharap sesuatu yang benar.
tak mungkin dan terlalu berat untuk kita sekarang. Jadi kita cukuplah mendukung. Karena beberapa kali saya ketemu dengan orang-orang di lapangan, ada beberapa tokoh politik. Mereka bilang bahwa studio Analensa itu bisa menjadi tempat penggiringan opini, bisa menjadi tempat konfirmasi, bisa tempat atau wadah menaikkan elektabilitas. Ya memang. Kenapa? Karena di situ dibangun dialog. Ya. Dibangun dialog yang memang dialog dua arah, bisa menggiring orang menjadi jelek, bisa menggiring orang menjadi baik gitu. Ya. Namun kita tetap memberikan edukasi yang positif. Ini kan untuk podcast ya, podcast indoor ke dalam. Kan kita membuat satu video itu kan ada indoor dan outdoor. Tapi kita nggak nyentuh politik lah Pak Bardi. Kita lebih ke Analensa tuh lebih ke intermezzo yang penuh canda. Ya. Jadi dialognya intermezzo kayak ini ngomongnya santai, ngobrol, bahasa tubuhnya bebas. Ya kan apa itu politik juga nggak apa-apa. Ya jadi dikit-dikit. Sedikit-sedikit belajar politik. Kan apa? Politik adalah juga bagian daripada ini di luar konteks. Kreativitas. Ini di luar konteks. Kreativitas anak muda. Ya, anak muda yang cerdas, yang memiliki kompetensi, dia bisa saja. Kenapa tidak Robi terjun di dunia politik pada akhirnya? Tidak. Saya akan konsen di media. Ya kan politisi itu harus berkolaborasi dengan media. Kalau politisi punya media, tidak terlawan. Ini melebar nih Pep. Nah, jadi kalau saya melihat ya, Robi sangat punya potensi, punya kemampuan jurnalistik, punya kemampuan berkomunikasi. Ya kalau nggak mampu berkomunikasi nggak mungkin buka studio seperti ini. Memiliki performa yang bagus, memiliki tingkat kesabaran yang bagus. Why not? Pada saatnya Ruby menjadi politisi andal. Kita cuman pemerhati, menyoroti dan menjadi kontrol sosial. Oke, wow. Balik lagi. Ini kan diplomasi. Jangan diplomatis. Orang pintar dia tidak akan pernah mengatakan oh iya. Pasti dia akan menjawab dengan jawaban diplomatis. Oke lah, sip. Karena bahasannya bukan politik. Ya. Karena bahasannya tadi kita komitmen pembahasan ekonomi kreatif dan pengangkatan mempakemkan bahwa Wak Bardi itu namanya akan berubah jadi Mang Peci, Mang Peci. Tapi ada saran Mang Peci, kalau boleh ada nuansa khas lagi dari Mang Peci, misalkan cincin semua di sini, cincin. Ada Hotman Paris. Ada cincin atau pakai kalung-kalung yang emas-emas. Kan nggak sesuai dengan pakai peci. Atau ini Mang Peci pakai apa namanya Pep? Ini. Jadi begini. Jadi begini dong. Kenapa Mang Peci? Mang Peci kan selalu pakai peci. Peci itu kan selalu identik dengan apa? Religi. Jadi kalau pakai kalung, pakai pakaian dan ini ciri khas Indonesia. Jadi kalau kita pakai kalung-kalung kan tidak connect dia. Jadi lebih ke budaya Indonesia yang sederhana. Tapi berisi dan lucu. Begitu. Mang Peci sudah punya cucu juga. Udah. Aduh, ini bikin saya tua terus ya. Ini si Analensa ini. Ya, alhamdulillah ya. Kita jangan mengelak bahwa saya sudah punya 3 putri, 2 sudah menikah. Amin. Sudah sekolah ya. Dari yang sudah menikah ini sudah punya 4 cucu, 3 laki-laki, 1 perempuan. Dari awal tadi Analensa tuh sempat berpikir dengan Mang Peci. Kalau Mang Peci berkolaborasi dengan Analensa, ada program seminggu sekali terkait politik lahat, membahas politik lahat, pandangan politik lahat, prediksi politik lahat. Apakah Mang Peci mau menjadi mitra? Why not? Dialog? Saya kan selalu bersedia sepanjang kolaborasi ini bersama dengan Analensa. di luar konteks. Karena ini peralatannya sangat bagus. Jadi kita bukan membahas politiknya, tapi next ke depan mungkin ada ngompol bisa dimiliki untuk kegiatan apa? Analensa. Bisa. Jadi kita saya titipkan ngompol.
bukan ngobrol politiknya yang aku bahas saat ini, tapi ide kreatifnya akan ada program, tapi mungkin 1 minggu sekali. Politik, ekonomi, budaya kan di sini harus lengkap. Dan mungkin 1 kali seminggu Mang Peci itu akan hadir sebagai pengisi konten juga. Ya boleh. Dibayar. Ya, nggak bayar dong. Dibayar. Bayar dong. Bayar apa dibayar? Ya saya rasa untuk anak lensa ya jangan menjadi beban dulu lah ya, karena YouTube anak lensa kan belum menghasilkan uang. Ya kita masih Jadi susah. Saya Mang dukung Peci. dulu Jangan konten-konten anak lensa ini sampai anak lensa produktif. Karena angka penawaran yang diberikan sama Mang Peci tadi cukup besar. Kita belum mampu. Ya jangan dulu lah. Belum. Jadi saya akan sumbang tenaga dan pikiran ya untuk anak lensa di studionya yang bagus ini, sehingga anak lensa itu bisa berkembang pesat. Ini belum selesai Mang Peci, belum selesai. Jadi studio ini nanti bakal ada penambahan display di dinding. Display di sini ya. Display di situ akan ada anak lensa yang jalan. Lensa mungkin akan ada lambang-lambang BUMN atau lambang-lambang apa nanti yang memang perusahaan iklan. Cari endorse lah. Kita sudah punya endorse ya. Ada 40 endorse. Ya. 40 endorse perusahaan BUMN dan perbankan. Berarti bayar dong narasumber. Tapi itu masih harapan. Tapi saya yakin kok. Saya yakin kalau ditayang dengan sempurna, dengan menggunakan studio yang sempurna, dengan display di sini ya. Saya rasa semua perusahaan akan mau. Juga pemerintah daerah akan mau. Setiap hari saya dan tim itu tidak pernah berhenti membuat ide. Makanya dialog kita hari ini tentang kreatif ya, ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan. Tapi fokus ke ekonomi kreatif. Ya, untuk hari ini kan pemuda kreatif dan ekonomi kreatif. Setiap hari kita tuh dengan tim tuh tidak pernah berhenti untuk mencari ide. Ya. Dan akhirnya kita sadar bahwa yang mahal itu ide. Ya. Ide yang dijadikan karya akan lebih mahal lagi. Namun dilahat masih banyak orang-orang yang tidak menghargai karya. Makanya youtuber yang sudah mapan, yang penghasilannya sudah tinggi ya, dia sudah membuat tim kreatif. Ya, seperti misalkan kita membangun studio kecil-kecilan ini, studio sederhana ini, kita tidak merengek dengan lembaga-lembaga lain. Kita mandiri karena sudah dibangun. Pertama kita punya kebanggaan bahwa kita mandiri. Bersama tim-tim kita punya 10 tim. Artinya kita hidup sama-sama, kita kerja sama-sama. Mereka juga butuh pekerjaan, butuh makan. Jadi saya rasa begini ya, kalau soal ini pemerintah daerah, saya hakul yakin apabila diundang oleh anak lensa itu akan mau. Ya kita. Ya. Karena apa? Pasti tetap berdekatan, berdampingan. Karena apa? Misalnya bupati, dia di samping bupati dia ketua parpol, dia butuh untuk mempublikasi semuanya. Dan dia bisa menceritakan semuanya di sini keberhasilan beliau. Ya bisa seperti itu. Namun tapi kalau pejabat-pejabat kan diundang, kaget. Kita kemarin ada saran. Takut kan? Enggak pernah takut. Hidup saya enggak pernah takut, tidak pernah takut jauh dari pejabat. Kenapa kita harus takut? Apa semua harus ditinggalkan semua kan? Semua yang kita dapat pasti ditinggalkan. Kita enggak pernah takut dengan pejabat. Pimpinan DPR pasti tidak pernah. Karena studio ini tidak dibangun dengan uang pejabat. Kita bangun-bangun sendiri ini. Ya. Jadi kita tidak pernah takut. Siapapun bisa datang. Mau ada eksekutif, legislatif, yudikatif, silakan datang sini. Ekonomi, pelaku ekonomi, sosial, budaya. Kita hanya host. Ya, yang penting, yang tidak penting. Jadi kita tuh memberikan pemahaman, memberikan edukasi bahwa studio ini adalah milik bersama. Bahwa studio ini bisa kita ngobrol enak, bisa ngobrol santai, informatif. Siapapun bisa datang ke sini. Makanya studio ini kita bangun dengan tim anak lensa itu. Dengan patungan uang kita, patungan sudah beberapa tahun kita tabung. Itulah jadi kebanggaan kita. Kita bangun sendiri. Luar biasa. Ya, saya berharap juga
anak-anak kreatif yang di situ bisa membangun studio. Wak Bardi pun bisa bangun studio atau kita support. Sedang digarap. Minta sama kita, Wak. Sedang digarap. Nanti dengan bantuan anak lensa nanti studio Wak Bardi akan Mang Peci. Tapi kita paling kalau kurang kita bisa bantu koral, Pepe ya. Minta Pak pasir, sento. Paling tidak dalam bentuk duit. Pelatihan lah ya. Pelatihan. Kenapa mengoperasikan alat-alat ini kan tidak semua orang mau bisa. Walaupun saya punya alat yang lengkap, tapi kan apakah bisa mengoperasikan belum tentu. Ya. Harus ada tenaga teknis yang skill. Tenaga teknis. Nanti kita membuka kursus Wak Bardi. ini siapa ini? Febri, gimana? Siap melatih ini? Siap aman. Jadi studio itu memang dibangun dari beberapa instrumen peralatan. Ya. Ada mixer, ada kondensor, ada apa? Switcher, ada kamera. Selanjutnya itu ada lensa dan segala macam. Tidak sesimpel yang kita lihat gitu ya. Mungkin nanti kita kasih lihat di sesudah syuting podcast ini beberapa alat yang memang kita gunakan untuk podcast gitu. Sip. Dan apa ya? Semoga ini bisa juga memancing teman-teman yang lain supaya bisa ikut kreatif juga. Gitu. Ya. Terus Wak Bardi apa isu terhangat Lahat 1-2 hari ini kan ini? isu terhangat kita belum banyak hal-hal yang menonjol di Lahat ya, baik sisi politik, keamanan maupun yang karena apa kemarin kan isu hangat itu kan corona ya. Karena alhamdulillah apa itu kerja keras pemerintah sekarang Kabupaten Lahat sekarang kan apa itu corona itu sudah menurun. Saat ini kan kalau itu isunya ya. Update terakhir kemarin kan cuma tinggal 18 pasien terkonfirmasi. Amin. Lahat semoga jadi kota zona hijau. Sekarang kan kuning, dari merah ke amblas ke kuning, dan mudah-mudahan selangkah lagi kita akan kembali hijau dan kita akan kembali normal hidup bebas. Terus ada yang hangat, kemarin aku sempat buat review pemberitaan tentang Pemkab rapikan tertibkan aset roda 4. Iya, seharusnya seperti itu. Oh, pengen disoroti? Ya, karena apa? Karena Soroti. saya kan mantan DPR ya. Oh, siap. Mantan siap. pimpinan DPR yang menggunakan jelasin menggunakan kendaraan dinas. Lama saya, 10 tahun menggunakan kendaraan dinas. 10 tahun. 10 tahun kendaraan dinas. Jadi memang sudah seyogyanya kendaraan dinas itu agar tidak disalahgunakan, ada label khusus di mobil itu. Dalam hal ini Pemkab Lahat kemarin Pemkab sudah Lahat seperti yang dipasang sudah oleh dirapikan kemarin kan dipasang di kiri kanan ya, sehingga orang tahu bahwa ini adalah milik Kabupaten Lahat. Nah, kemudian kalau dia tidak ada label, pemakai ini kadang-kadang bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi ini kan tidak mungkin terjadi ya. Kita apresiasi lah kalau dia mengganti plat. Mengganti plat dari plat merah ke plat hitam. Ada beberapa memang peristiwa itu terjadi. Jangan Terus selanjutnya kalau misalkan kita nggak usah menyebut lembaganya. Kalau misalkan ada kendaraan dinas aset itu dipinjam, ada beberapa lembaga, apakah juga sepanjang harus ditempel itu, atau di wajib merek? Wajib tetap ditempel aset seluruh pemerintah. Karena itu aset pemerintah tanpa terkecuali. Kecuali umpamanya walaupun dia sudah dipinjam pakai tapi belum lelang, dia tetap menjadi aset pemerintah. Terus kapanpun pemerintah bisa tarik. ASN atau pegawai negeri yang sudah pensiun yang masih menggunakan aset Pemda apakah harus dikembalikan? Harus dikembalikan dong. Oh, tetap harus balik. Harus dikembalikan. Kendaraan dinas itu begitu selesai menjabat dan kendaraan itu tidak dilelang kepada yang pemakai, dia harus kembalikan ke atau dari pemerintah, mantan legislatif. Biasa, iyalah. Tetap harus. Saya tidak akan mengatakan dari siapa ya. Iya, kita pengguna kendaraan dinas plat merah. Jadi apabila karena jabatan, apabila karena jabatan selesai, berarti kan kendaraan dinasnya pun secara otomatis boleh selesai. Boleh nanya satu, jujur. Kok berarti 10 tahun pakai mobil dinas, pernah ganti plat hitam dari merah? Saya kan bangga dengan plat merah. Oh, merah. Kalau plat hitam saya bisa beli mobil plat hitam. Oh, iya, tapi yang tidak bisa saya beli, yang tidak saya beli, yang tidak ada jualannya itu
mobil plat merah. Iya. Maka saya bangga. Apalagi Mang Peci kan memang mobilnya udah banyak dari dulu. Enggak. Tapi kalau plat hitam semua orang bisa beli. Bisa. Tapi kalau mobil plat merah nggak ada yang bisa beli. Pasti kalau sudah pakai itu karena menjauh. Dia punya jabatan. Atau punya fungsi atau punya apalah ya. Ya. Biasanya seperti itu. Atau pihak ketiga atau organisasi yang dipinjam. Tapi yang lucunya gini Mang Peci. Kalau biasanya dari plat merah dibuat ke plat hitam. Saya punya plat hitam, tapi nggak mau dibuat jadi plat merah. Pernah? Saya ganti plat merah. Janganlah, kan negara ini kan ada aturan, ya. Ada undang-undang lalu lintas ya. Di peraturan Pemkab juga ada peraturan bahwa di dinas terkait mobil plat merah itu hanya bisa digunakan oleh pejabat daerah atau pejabat non daerah vertikal ya, yang vertikal ataupun organisasi yang difasilitasi. Tapi kita apresiasi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini sudah menertibkan dan sudah membuat merek atau stiker di aset Pemkab khususnya roda 4 dan itu akan menyusul. Kalau kemarin ada 33 mobil infonya, mungkin disusul lagi di camat-camat di 24 kecamatan ya. Iya. Selanjutnya mungkin disusul-susul lagi. Harus. Kalau Morenim sudah sejak dulu pakai itu. Mobil saya ketika saya di dinas DPR Morenim, mobil dinas itu. Wah, Mang Peci anggota DPRD mana dulu? Saya Morenim 2024 kan menjabat wakil ketua DPR. Tahun 2004 2009. Kemudian 2009-2014 anggota DPRD Muara Enim. Oh, sempat di Muara Enim. Jadi Mang Peci ini punya masa di 2 kabupaten. Menjadi dua periode DPR di 2 kabupaten. Hebat kan? Selanjutnya Pak Bardi, yang ingin saya tanyakan, apakah masa di 2 kabupaten itu dipakumkan atau memang diberdayakan? Ya, kita kan sebagai anggota DPR itu kan wakil dari rakyat. Jadi ada satu beban tugas yang harus dilakukan oleh anggota DPR. Ya enggak? Pertama, membesarkan partai. Kedua, memenuhi tuntutan memenuhi tuntutan rakyat. Jadi begini, ini yang perlu ingin saya sampaikan. Tapi jangan panjang. Ya. Apabila DPR itu keluar mengatasnamakan pribadi, ya, berarti dia kan tidak membawa nama besar partai. Misalnya begini, saya Subardi anggota DPR dari PBR harus begitu. PBR harus disebut terus. Tapi ngomong-ngomong jujur, Mang Peci ini masih pengen masuk ke legislatif? Saya enggak. Tidak. Karena apa? Saya merasa dari segi fisik lah ya. Fisik sudah tidak cocok lagi. Karena apa? Politisi itu kan tahan tidak tidur, tahan melayani orang sampai jam berapa saja, tahan berjalan keliling daerah. Apa jadi mungkin saya? Pertanyaan itu tadi terjawab dan di sini saya ingin meluruskan bahwa Mang Peci ini tidak akan menyentuh ranah politik lagi dan tidak akan masuk ke ranah politik. Kita hanya ngobrol, menyoroti. Tutup untuk politik lagi. Iya, termasuk termasuk kita yang di Anak Lensa. Sudah habis masanya. Jadi membiarkan atau memberikan kesempatan generasi muda ya mungkin. Generasi muda. Kenapa? Ya politisi itu harus orang yang masih punya sensitif tinggi ya. Yang harus memiliki kreativitas, sudah mulai pengayuman dan lain-lain sebagainya. Boleh ini dibahas lagi di podcast berikutnya, Mang Peci? Boleh. Why not? Maka sekarang sudah saya kasih judul program Anak Lensa itu ada ngumpul. Nah, ngumpul. Ya ngomong politik. Jadi coba yang benar, ngumpul. Ya. Kalau ngumpul, ya bukan kencing. Bukan ngencing, ini terbaik. Ngumpul itu kita buat ngomong politik. Ngumpul. Ya. Ngomong politik. Ya. Ngumpul jadi. Ya. Tapi itu kalau dibaca kok jadi
ngompol. Ya bisa jadilah. Segala macam. Kenapa nggak ngopi? Kan konten itu kan harus sensitif. Kenapa nggak ngopi? Hah? Ngopi. Ngopi kan sudah ada punya tetangga. Ya. Punya tetangga juga bagus itu. Ya. Tapi kita lain kali kita ajak kolaborasi bertiga. Ya, jadi itulah program ngompol itu harus menjadi agenda. Jadi nanti ada program yang lain kita duduk, kita ngobrol, sharing, ngobrol sehat. Ya, sosial budaya. Kalau kita ngobrol sehat apa jadi Pep? Ngehe Pep. Ngoset. Ngomong bisa ngoset. Jangan membuat apa itu wacana itu yang sudah ada. Iya, jangan. Ngoset, ngomong sehat. Tapi kami pasti tidak akan membuat itu, Pak Bardi. Ngompol, ngomong politik. Kalau Mang Peci, karena nanti kita dibilang plagiat Mang Peci lagi. Nah. Kalau kan sumbangan saya ngumpul, ngobrol, ngomong politik. Keren. Jadi suatu saat memang Anak Lensa mengundang orang-orang politik. Jadi pembahasannya politik. Tapi politik yang menyenangkan, bukan politik yang bersih tegang. Saya yang suka kalau di studio ini. Misal ada tokoh politik yang memberikan edukasi politik itu seperti apa gitu kan. Jadi bukan hanya perseturuan politiknya yang dibahas gitu kan. Tapi tidak menarik juga dia Mang Peci ya. Apa yang menarik dari konten? Yang menarik dari ngomong politik itu kan kalau Anda nonton di tayangan TV One, debat. Lawyer apa? Indonesia Lawyer Club. Itu kan tegang-tegang. Yang enak orang nonton itu yang tegang-tegangnya itu orang nggak mau skip itu. Jadi Mang Peci juga kalau lagi debat keras-kerasan. Ya, debat kusir. Ya harus begitu. Kenapa? Ini kan kebutuhan konten. Jadi Mang Peci. Ngobrol kita cukup lama, lebih dari 30 menit. Saya tertarik dengan ngobrolan politik tadi, tapi dengan konteks yang penuh intermezzo dan canda. Ya, makasih. Kita bahas lagi di podcast berikutnya. Siap. Kali ini kami Anak Lensa dan Bardi Channel, Mang Peci pamit mundur. Sapa dikit. Halo. Subscribe Anak Lensa dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten Anak Lensa. Kita balas. Jangan lupa like and subscribe Bardi Channel. Bardi Channel sekarang menjadi panggilan hostnya itu Mang Peci. Jadi kami pamit mundur. Ketemu lagi dengan Mang Peci dengan konten yang lebih seru. Kami minta komen-komennya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Jumpa.